Selamat datang di Kana Community Church. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini, kami menyambut Anda dengan sukacita. Berikan persembahan terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara transfer lewat rekening berikut: persepuluhan, kolekte 1, dan persembahan untuk gereja kita di kolekte 2, atau dapat juga diserahkan secara tunai melalui bendahara gereja. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama walaupun via online, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya. Buat kasih-Mu Tuhan.
Tiada habis-habisnya kasih-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu Bapa dalam hidup kami, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Kau pimpin ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Kau lawat setiap kami ya Bapa pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu ya Bapa yang ada dimanapun mereka beribadah Tuhan, kami rindu Kau hadir melawat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami tak berada mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah kita yang sungguh dahsyat. Bersama Dia kita akan berjalan. Dia yang memberikan kita kekuatan. Sepenuh jiwaku,
kita tidak akan takut bersama Dia. Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang menolong kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetap
kita akan berdoa untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari yang indah ini oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami dimanapun. Setiap umat Tuhan mendengar, setiap umat Tuhan menerima kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus yang menolong untuk mengerti, memahami, sehingga kebenaran boleh menjadi berkat. Iman setiap anak-anakmu terus dibangun dan semakin hari semakin kuat, semakin teguh, khususnya ketika berada dalam situasi-situasi yang berat hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam pemeliharaan Allah. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Saya mengambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 6, seluruh pasal, karena ini tidak banyak, hanya 6 ayat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan belajar dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengalaman dari seorang tokoh yang bernama Daud. Makanya disebut Mazmur Daud. Nah, kita tahu bahwa Daud itu memulai karir hidupnya dengan menjadi seorang gembala. Walaupun domba, kambing yang digembalakan tidak banyak, tetapi Daud belajar, Daud berusaha untuk bisa menggembalakan domba-dombanya itu dengan sebaik-baiknya. Ketika domba-dombanya berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan binatang-binatang buas yang berusaha untuk menerkam, maka Daud akan secara cepat, tangkas bertindak untuk mengusir binatang-binatang buas yang hendak menerkam kambing dombanya. Sehingga kambing domba yang digembalakan oleh Daud ini merasa aman. Karena apa? Ada perlindungan dari Daud sebagai gembala. Daud banyak menghabiskan hari-harinya di padang. Untuk apa? Mencari rumput yang hijau. Rumput mana, padang mana, tempat mana yang nantinya bisa dipakai untuk membaringkan dan menggembalakan domba-dombanya. Daud juga sering mencari sumber-sumber air yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk domba-dombanya nanti minum setelah mereka makan. Jadi karena penggembalaan yang begitu luar biasa baiknya,
yang dilakukan oleh Daud, maka Daud melihat dampaknya. Apa itu? Yaitu domba-dombanya, kambing-kambing yang dikembalakannya menjadi tambun, menjadi gemuk, sehat. Kenapa? Karena digembalakan dengan cara yang baik. Dan pengalaman itu kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan Daud. Diterapkan di dalam kehidupan Daud. Di mana seperti domba-domba yang menyerahkan hidupnya untuk digembalakan oleh Daud. Dan mereka merasa nyaman karena digembalakan oleh gembala yang baik. Maka Daud yakin, kalau dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembala, lalu dia menjadi domba, dia akan menikmati kehidupan yang indah seperti yang dialami oleh domba-domba yang dia gembalakan. Karena itu, maka hubungan Daud dengan Tuhan itu berubah. Tuhan ditempatkan sebagai gembala, lalu Daud menempatkan dirinya sebagai domba. Bukankah Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Kalau Yesus menempatkan dirinya sebagai gembala, maka kita adalah domba-dombanya. Daud mengalami betul ketika dia menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya, dia menikmati kenyamanan yang begitu luar biasa sebagai domba-dombanya Tuhan. Maka melalui Mazmur ini Daud yakin bahwa apa yang dialaminya sesungguhnya itu juga bisa dialami, bahkan seharusnya dialami oleh umat Tuhan, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki gembala yang sama dengan gembalanya Daud. Tuhan adalah gembala. Nah, kita akan perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Daud mengalami keadaan yang begitu indah ketika dia menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya. Yang pertama, Daud mengalami ketenangan. Itu yang pertama. Ketika Daud berada di dalam penggembalaan Tuhan, Daud merasakan ada pemeliharaan yang begitu luar biasa. Dia merasa ada ketenangan, ada kenyamanan di dalam hidupnya. Ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, I shall not want. Dalam terjemahan bebasnya, aku tidak memiliki keinginan apa-apa lagi. Kenapa? Karena ketika Daud menempatkan diri sebagai domba Allah, dia merasakan bahwa semua yang dibutuhkannya, semua yang diperlukannya sudah dicukupi, sudah dilengkapi, sudah disediakan, sudah dikerjakan oleh Tuhan sebagai gembalanya. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih kebutuhan pokok dari kambing dan domba? Bukankah
makan. Dan pemazmur merasakan pemeliharaan Tuhan yang dialami itu adalah Tuhan selalu memberi yang terbaik. Makanya dikatakan bahwa Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata hijau itu dalam terjemahan aslinya deshe, itu adalah tumbuhan yang baru muncul, daun muda, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi daun-daun muda itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tumbuhan hijau itu. Itu adalah makanan yang paling enak. Kita tahu kalau kita makan misalnya daging sapi, sapi tua sama sapi muda itu rasanya beda. Ya, sate kambing, kambing muda dengan kambing tua itu rasanya beda. Yang terbaik itu apa? Ya yang masih muda itu, yang masih empuk, yang masih enak. Jadi Tuhan menyediakan yang terbaik itu dialami oleh pemazmur. Sehingga dia berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang berumput muda, sehingga itu enak. Kebutuhan yang kedua apa? Air. Maka pemazmur berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang itu bukan genangan. Air yang tenang itu bukan comberan. Air yang tenang itu juga bukan air yang bergelombang. Tapi air yang tenang adalah persediaan air yang melimpah. Tetapi tidak ada gelombang di atas. Sehingga ketika domba-domba mau meminum, dia akan merasa nyaman, merasa tenang, tidak takut sewaktu-waktu ada ombak yang akan menggulung. Jadi pemazmur menggambarkan sejak dia menempatkan Tuhan sebagai gembala, dia merasakan begitu nyaman, begitu tenang. Bangun tidur, tidak perlu khawatir nanti aku makan apa. Karena Tuhan sudah menyediakan. Semua yang diperlukan sudah disediakan. Tuhan adalah gembala kita. Ketika kita menempatkan dan menjadikan Dia sebagai gembala, maka mestinya apa yang dialami oleh pemazmur seharusnya juga kita alami. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ada kualitas hidup yang indah, ada ketenangan, ada kenyamanan yang dikerjakan oleh Tuhan kepada kita sebagai bentuk pemeliharaannya. Karena kita percaya kepada Dia, kita yang adalah domba-dombanya. Makanya Yesus itu kalau lihat ada orang Kristen, orang yang katanya percaya kepada Dia, tapi hidupnya masih dilingkupi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dia bingung. Makanya Yesus berkata, apakah dengan kekhawatiranmu bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Kalau nggak bisa, kenapa mesti khawatir? Lihat bunga bakung yang tidak memintal, tapi dihiasi Tuhan begitu luar biasa. Kenapa? Pemeliharaan Tuhan atas hidup anak-anaknya, pemeliharaan Tuhan atas hidup domba-dombanya adalah pemeliharaan yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk secara tulus menyerahkan diri kita ada di dalam penggembalaan Tuhan. Maka saudara akan mengalami kenyamanan, mengalami ketenangan seperti yang dialami oleh pemazmur. Yang kedua, apa yang dialami oleh pemazmur
ketika dia menyerahkan dirinya untuk hidup di bawah penggembalaan Tuhan. Yang kedua adalah dia menikmati pimpinan Tuhan. Dia membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan, sehingga setiap langkah-langkah yang dikerjakannya adalah langkah yang terbaik. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara, domba adalah salah satu binatang yang tidak memiliki kepekaan untuk mengingat jejaknya sendiri. Jadi domba itu paling sulit untuk mengingat jejaknya. Dia keluar dari kandang lewat mana. Nanti kalau disuruh kembali, lupa itu domba. Makanya kenapa domba itu binatang yang paling rentan tersesat. Karena apa? Ketika dia sudah keluar kandang, suruh kembali ke kandang, itu sulit. Beda ya dengan anjing misalnya. Anjing itu kalau pergi, dia akan meninggalkan jejak. Nanti dia kencing di mana, ya, di tiang listrik, di batu apa. Nah, itu yang nanti ketika dia kembali itu dijadikan sebagai petunjuk untuk dia kembali ke rumah. Itu kalau anjing. Kalau domba tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa domba sering kali tersesat. Pemazmur menyadari ketika dirinya tersesat, ada banyak hal yang hilang. Dia buang-buang waktu, dia buang-buang kesempatan, dia buang-buang tenaga, ya, karena nyasar kemana-mana, tentu waktunya terbuang, ya, tenaganya juga pasti terbuang, kesempatan banyak yang terbuang. Karena apa? Kesasar itu tadi. Tetapi ketika pemazmur ini menempatkan dirinya sebagai dombanya Tuhan, dia berkata, Tuhan yang adalah gembalaku menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan itu dalam bahasa aslinya memulihkan, merestorasi dalam bahasa Inggrisnya. Apa yang dipulihkan? Ya waktu yang hilang karena nyasar itu tadi. Tenaga yang dikeluarkan karena nyasar itu tadi. Capek. Tapi Tuhan tahu bahwa ketika ada domba-dombanya yang kesasar, maka dia pasti akan mengalami kelelahan. Makanya Yesus dalam Matius pasal yang ke-8, 11 ayat yang ke-28 berkata, ayo kepadaku, kamu domba-dombaku yang letih, lesu, berbeban berat. Kenapa? Karena kita seringkali kesasar. Kita hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tidak mau ngikut aturan gembala. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia siap untuk memulihkan kita. Maka dia undang kita. Dia berkata, ayo kalau kamu lelah, letih, lesu, berbeban berat, ayo datang. Aku berikan kepadamu kelegaan. Pemulihan. Ia kemudian menuntun kita, mengarahkan kita berjalan di jalan yang benar. Sehingga perjalanan kita tidak sia-sia. Pekerjaan kita tidak sia-sia, aktivitas kita tidak sia-sia, karena semuanya diatur oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar berserah kepada Tuhan. Belajarlah hidup dalam pemeliharaannya. Percayalah bahwa Tuhan itu menyediakan semua yang kita perlukan, apapun.
Termasuk ketika kita tersesat, kita kesasar, Tuhan menyediakan jalan bagi kita untuk kita kembali kepada Dia. Untuk kita mengikuti jalan yang sudah ditetapkannya. Sehingga hidup kita menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, apa yang dialami oleh pemazmur ketika dia ada di dalam penggembalaan Tuhan. Pemazmur mengalami yang namanya keamanan. Merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena ada perlindungan Tuhan. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Biasanya tempat-tempat yang gelap itu kan banyak, ya mungkin banyak binatangnya dan lain sebagainya. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, jadi pemazmur merasa tenang aja, merasa aman. Walaupun ada di dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Kenapa tidak takut? Sebab engkau besertaku. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang adalah gembalanya tidak pernah meninggalkannya. Tapi bersama-sama dengan dia dimanapun dia berada. Walaupun ada di dalam kegelapan, ada di dalam kekelaman, ada di dalam kesulitan, ada di dalam pergolakan hidup, dia merasakan kehadiran Tuhan Sang Gembala itu. Makanya dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Aku lihat gada. Gada itu dipakai untuk memukul musuh. Jadi kalau ada binatang buas yang akan menerkam, akan menyerang, maka kemudian Sang Gembala akan dengan cepat mengangkat gadanya. Supaya apa? Penyerang itu kemudian lari. Maka ketika pemazmur melihat gembala itu mengangkat gadanya, dia berkata, aku tenang, aku merasa aman, aku tidak takut. Tongkat itu gunanya untuk apa? Untuk ngajar kita. Jadi kalau mulai miring-miring, nah itu tongkatnya itu dipakai untuk mukul. Nggak tersinggung, tidak. Karena tongkat Tuhan itu untuk mengarahkan kita supaya berjalan di jalan yang benar itu tadi. Makanya Daud tidak merasa tersinggung, tapi justru merasa senang, terhibur karena kehadiran Tuhan itu tadi. Ada keamanan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Minyak anggur itu adalah lambang atau simbol sukacita. Daud berkata, walaupun aku ada di dalam lembah kekelaman, tetapi aku tetap bisa menikmati sukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang memenuhkannya. Karena Tuhan yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan perlindungan. Bahkan walaupun ada di dalam situasi yang sulit sekalipun, pemazmur berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud merasakan dan mengalami ketika dia ada dalam penggembalaan Tuhan. Walaupun dia ada di dalam lembah kekelaman, tapi dia tetap menikmati sukacita. Karena Tuhan yang melimpahinya. Jadi bukan sukacita karena ada sesuatu, Bapak Ibu Saudara.
Sukacita orang percaya itu adalah sukacita yang sumbernya dari dalam. Kenapa? Karena Tuhan sudah melimpahi kita dengan berkat-berkatnya. Bapak Ibu Saudara, kita kan hari-hari ini, ya kalau boleh dibilang, kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Bukan cuman kita secara pribadi sebagai masyarakat, pemerintah juga sekarang ketar-ketir Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena situasi ini bisa berdampak kemana-mana. Keuangan, ekonomi negara akan berdampak karena masyarakat tidak bisa beraktivitas secara normal. Semuanya akan terdampak. Tidak menentu. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam pemeliharaannya. Percayalah Tuhan sebagai gembala agung kita tidak akan pernah membiarkan hidup kita terlunta-lunta. Tapi Dia akan memberikan apapun yang kita perlukan, sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Yesus sudah mati bagi kita, memberikan nyawanya. Ia berkata gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi yang kita butuhkan yang lain, Tuhan pasti akan menyediakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar untuk lebih berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Percayalah Tuhan gembalamu tidak pernah meninggalkan saudara, tapi Dia akan menggembalakan saudara dan menyediakan apapun yang saudara perlukan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan, dan kita akan menyiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri saudara, ya, untuk kita bersama-sama perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati bagi saudara dan bagi saya. Kalau nyawanya saja diberikan untuk saudara dan saya, apalagi yang lebih rendah dari itu. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan tubuh dan darah-Mu. Ialah dengan menikmati tubuh dan darah-Mu kami terus diingatkan dan disadarkan bahwa kami memiliki gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawa-Mu bagi kami, supaya oleh kematian-Mu kami dihidupkan. Kalau nyawa-Mu Kau berikan bagi kami percaya kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti Tuhan sediakan bagi kami domba-domba. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Mari kita sambut tubuh Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita? Kita sambut darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Allah. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau sudah berkorban bagi kami. Kau berikan nyawa-Mu bagi dosa kami Tuhan. Glory, glory. Ya Rala Rama Shabeta Rala Moshabadia. Ya Rala Bata ya Rala Rala Shabeta ya Rala Ratekya Tamana. Sabala Rala ya Rala Rala Mana Rala Shabeta ya Rala. Kami tahu kami semua ada dalam situasi yang pelik hari-hari ini. Karena Tuhan mengizinkan bukan hanya kami tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama.
Kami semua ada di dalam lembah kekelaman. Ada kesesakan yang kami alami. Ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, dan lain sebagainya ketika kami ada di dalam lembah kekelaman. Tapi lewat firman-Mu, biar kami diingatkan bahwa kami memiliki gembala. Gembala yang baik, gembala yang memelihara kami, gembala yang tidak melepaskan kami, membiarkan kami sendiri, tapi gembala yang menyertai kami. Bahkan sekalipun hari-hari ini kami ada di dalam lembah kekelaman, biar kami menyerahkan hidup kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Kerjakan agar kami terus menikmati ketenangan dan kenyamanan, agar kami terus menemukan penghiburan-penghiburan di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau selalu membela dan melindungi kami, domba-domba. Terima kasih Engkau sudah berkorban bagi kami, membuktikan bagaimana kasih kepada domba-domba yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya belum tahu nanti seperti apa ke depan karena tadi siang ya, jadi kami menerima edaran dari gubernur ya, karena memang kondisi kita sekarang ini dalam kondisi yang cukup berat ya karena COVID, sehingga kemudian Bapak Gubernur membuat suatu surat edaran bahwa sekarang mulai tanggal 2 sampai tanggal 20 itu akan diperlakukan PKPM darurat. Jadi darurat itu jadi tingkatannya ini paling tinggi. Jadi di bawahnya lockdown Bapak Ibu Saudara. Sehingga semua kegiatan dibatasi, termasuk diantaranya adalah tidak boleh ada perkumpulan lebih dari 3 orang. Nah itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi belum tahu nanti bagaimana teknisnya, karena itu kan nanti akan dikembangkan, akan dibuat sebuah aturan berdasarkan peraturan dari wali kota. Nah kita akan menunggu ya, mudah-mudahan kita masih tetap bisa mengadakan seperti ini walaupun melalui online ya. Tetapi nanti kalau misalnya memang batasannya sangat ketat ya, berarti online hanya dilakukan oleh keluarga pastori dari rumah, karena pastinya juga tidak bisa online di gereja Bapak Ibu Saudara ya. Nah berdoa saja supaya semuanya ditolong Tuhan ya. Kita walaupun ada pembatasan tetapi tidak terlalu ketat. Tapi kalaupun kemudian pemerintah memutuskan ini, ya kita hargai, kita harus mengikuti karena ini pasti yang terbaik bagi kita semuanya. Ya, jadi untuk bagaimana minggu depan dan minggu depannya lagi, nanti akan menunggu kabar atau berita yang menyusul ya, karena memang kita semua belum tahu bagaimana pelaksanaannya. Ya, itu saja. Kemudian saya kembali ingatkan saudara untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang ada dimanapun saudara ada. Hindari kerumunan yang ada, karena sekarang ini yang paling berat adalah virus Delta, Bapak Ibu Saudara. Virus itu bisa menular cukup 14 detik. Jadi sangat cepat sekali penularannya. Nah, oleh sebab itu mari kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya ya, jangan sampai kita menjadi bagian dari korban. Ya, kita juga terus berdoa supaya Tuhan menolong jemaat yang ada di tempat ini semua dilindungi oleh Tuhan. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman kita. Kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu walaupun melalui online di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan Tuhan juga sudah memberkati setiap keluarga yang beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persembahan-persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu walaupun mungkin secara online tidak seperti biasanya. Persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan semua diberkati oleh Tuhan tanpa mengurangi sedikit pun berkat yang Engkau sediakan seperti ketika kami beribadah secara offline. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu, buat kehadiran-Mu, buat berkat-berkat. Kami berdoa untuk membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanggung kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Hendra, kami berdoa untuk Ibu Susi, dan mungkin anak-anakmu yang lain. Diberkati dengan kesembuhan yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menolong para pemimpin kami, pemerintah yang sedang bergumul untuk COVID. Biarlah Tuhan memberi kepada mereka hikmat, kemampuan untuk mereka mengambil keputusan yang terbaik supaya COVID ini bisa secepatnya berlalu dan bangsa kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan pagi hari ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat-berkat. Allah memberkatimu, Allah melindungimu dimanapun kau berada. Dijauhkan dari segala virus COVID, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan fisik apapun. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya yang terus dilimpahkannya bagimu. Allah akan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagaimana firman-Nya, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Terimalah berkat-berkat ini. Hiduplah di dalam rumahmu, di dalam pekerjaanmu, dalam seluruh aktivitasmu. Maka segala hal saudara kerjakan diberkati Tuhan. Perjalananmu dimanapun kau berada dibuat beruntung oleh Tuhan dan engkau akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.